قل Yang terakhir tentang keutamaan bersuci, sholat, sabar, sahibul Quran di hadis nomor 23 dibaca. Dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu sebagian dari iman. Ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah itu memenuhi timbangan. Ucapan subhanallah maha suci Allah dan alhamdulillah segala puji bagi Allah keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar. Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Nah, kita lihat hadisnya dari Abu Malik Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhur syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Adapun hadis an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Ini hadis yang dhaif. Yang tepat hadisnya apa? At-tuhur syatrul iman, kesucian sebagian dari iman atau separuh dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan, dan bacaan alhamdulillah nanti akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Adapun bacaan subhanallah dan bacaan alhamdulillah itu akan memenuhi antara langit dan bumi. Wassolatu nurun, solat itu cahaya. Wassodaqatu burhanun, sodako itu burhan jadi bukti. Wassobru diyaun, kesabaran juga cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaik, Quran itu jadi hujah yang mendukungmu atau menuntutmu. Kullu nasi, setiap orang, yakdu, punya usaha, fabai'un nafsahu famu'tikuha, dia menjual dirinya untuk bebas dari neraka, maka dia bebas dari neraka. Au mubikuha, atau bahkan ada yang menjerumuskan dirinya dalam neraka sendiri, maka dia masuk neraka kelak. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang kita lihat penjelasan hadis. Bersuci yang dimaksudkan adalah meninggalkan kesyirikan, dosa dan maksiat serta berlepas diri darinya. Nah, bersuci pengertian pertama, tinggalkan syirik, tinggalkan maksiat. Tinggalkan syirik, tinggalkan maksiat berarti bagian dari iman, sebagian dari iman. Terus bisa pula diartikan bersuci di sini dengan wudu untuk sholat karena wudu adalah syarat sah sholat. Sedangkan penyebutan iman kadang dimaksudkan untuk sholat seperti dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Al-Baqarah ayat 143. terus at-tuhur. At-tuhur artinya perbuatan untuk bersuci, sedangkan at-tahur artinya air yang digunakan untuk bersuci. Sama seperti kata al-wudu artinya perbuatan berwudu, sedangkan al-wudu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Nah, at-tuhur perbuatannya, at-tahur air yang digunakan untuk bersuci. Sama dengan istilah as-suhur dengan as-sahur. Sahur dengan suhur. Kalau suhur itu perbuatan makan sahur. Kalau sahur makanan sahurnya. Ya, sahur itu artinya makanan sahurnya. Kalau suhur perbuatannya, perbuatan makan sahur. Sama seperti al-wudu, al-wudu, sama seperti at-tuhur, at-tahur. Jadi bahasa Arab itu beda harokat, saya sudah beda makna loh ini. Beda harokat ini, sama tulisannya. Cuma beda harokat. Fathah dengan dhammah. Itu artinya sudah beda. Ya. Kalau nggak paham kayak begini sudah celaka itu. Dia salah baca, salah fatal. Rojulun dengan rijlun. Rojulun ro jim lam. Artinya apa?
Laki-laki. Sama juga rijlun ra jim lam. Rijlun kaki. Coba harokatnya dihapus. Bingung kan? Ja'a rajulun. Ya, laki-laki itu datang. Kalau kamu baca ja'a rijlun, nah, kaki itu datang. Nah, jadi rancu. Salah baca fatal itu. Maka lihat dulu kamu baca nih. Oh, saya mau baca apa ini? Membaca apa? Lihat dulu konteks kalimatnya lagi bicarakan apa. Nah, itu kalau baca kitab kuning atau Arab gundul seperti itu. Jadi kunci utama banyak kosakata. Jadi ketika punya kosakata tahu gitu cara bacanya dan bisa baca harokatnya dengan tepat. Terus berikutnya bacaan alhamdulillah. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan, sedangkan bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Bisa jadi dengan dua bacaan tersebut bersama-sama atau salah satunya. Nah, bacaan alhamdulillah penuhi timbangan. Berarti nanti di akhirat tuh ada timbangan. Bisa jadi maknanya amalan-amalan lain sudah ada dalam timbangan. Alhamdulillah masuk dalam timbangan ini, penuhi timbangan tadi. Amalan-amalan lain sudah ada sebelumnya. Terus subhanallah walhamdulillah, dua sekaligus ya. Itu memenuhi antara langit dan bumi. Dua kalimat ini berarti punya keutamaan. Ini seperti ada dalam bacaan zikir subhanallah wa bihamdi. Ya. Ada dalam zikir pagi petang subhanallah wa bihamdi saja dibaca 100. Atau lebih lengkap lagi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus tasbih. Tasbih berarti menyucikan Allah dari berbagai kekurangan. Sedangkan tahmid adalah menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Tasbih subhanallah artinya kita sucikan Allah dari sifat-sifat kurang. Tahmid ucapan alhamdulillah segala puji bagi Allah artinya kita menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Terus salat adalah cahaya, yaitu cahaya pada hati dan cahaya pada wajah. Cahaya ini adalah hidayah dan juga akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah, salat disebut nurun. As-salatu nurun. Salat itu cahaya. Nur itu biasanya digunakan untuk cahaya bulan. Ya, nur itu cahaya bulan. Terus, kalau cahaya bulan berarti panas nggak dirasakan? Panas nggak? Tidak. Ya. Terus yang berikutnya, sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang karena biasanya jiwa bersifat pelit dengan harta. Sifat orang munafik biasa beramal atas dasar riya. Ia sulit bersedekah karena pelitnya pada harta. Baik. Sedekah dikatakan as-shadaqatu burhanun was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Burhan juga secara bahasa artinya cahaya juga. Namun cahayanya itu kita rasakan namun tidak menyengat. Ya, terus kalau sedekah di sini katakan bukti, burhan bukti untuk membuktikan iman seorang benar atau tidak karena asalnya manusia itu bersifat pelit. Dan asalnya dia cinta pada hartanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia benar-benar cinta pada hartanya, mau keluarkan berat. Maka ketika dia keluarkan zakat, keluarkan sodako, itu untuk membuktikan imannya. Dia cinta pada Allah atau cinta pada harta. Terus sabar. Sabar sendiri mencakup 3 hal, yaitu sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan. Orang bisa bersabar menandakan akan kuatnya iman dan pandangan yang bagus atau bercahaya, sehingga disebutlah sabar itu dia. Sabar itu dia, wasabru diaun. Dia itu cahaya juga, namun cahayanya itu terasa dan terasa panas. Kenapa kok pakai dia? Karena sabar itu berat. Kita nahan diri. Ada dapat komentar orang, oh sabar dia, berat dia, rasakan panas. Panasnya lebih menyengat. Maka tadi disebutkan 3 jenis cahaya di sini dalam hadis. As-sholatu nurun, was-shodaqatu burhanun, was-sabru diyaun. Salat itu nur cahaya, cahaya rembulan. Was-shodaqatu burhanun, ya, sodako itu burhan, bukti, cahaya juga.
Wasabru diyaun, sabar itu cahaya juga. Namun kalau dia itu cahayanya terasa dan terasa panas. Seperti cahaya matahari. Maka dikatakan dia untuk sabar. Jadi dalam penempatan kata Nabi SAW tempatkan dengan tepat. Dan ini juga jadi keistimewaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu satu kata dan yang lainnya itu ada perbedaan. Pada perbedaan yang mencolok di sini. Ada dengan nur, sama-sama kalau dalam bahasa kita cahaya, namun ada perbedaan sedikit di situ. Terus Al-Quran. Al-Quran itu bisa jadi pendukung kita atau akan menuntut kita. Al-Quran bisa menjadi pendukung jika kita membenarkan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya, serta membacanya dengan benar. Sebaliknya, Al-Quran akan menuntut kita ketika kita berpaling darinya dan tidak menjalankan sebagaimana yang dituntut. Nah, berarti kita dapat dukungan dari Al-Quran dengan cara benarkan setiap perintah, setiap berita. Apa yang disampaikan dalam Al-Quran kita imani. Contoh ayat Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan dada untukmu? Apa maksudnya ayat ini? Ayat ini ceritakan tentang pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW ketika kecil itu didatangi Jibril. Jibril bedah dada Nabi SAW, dibuka, terus isinya dikeluarkan, terus dicuci, terus dimasukkan lagi. Dan itu diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Sikap kita gimana? Kalau mau mendukung Al-Quran berarti benarkan berita ini. Disampaikan dalam ayat tadi Alam nashrah laka sadrak. Dan juga didukung dalam hadis. Berarti terima apa adanya. Wah, kok logika saya itu nggak masuk. Dulu kan belum ada alat bedah. Iya, itu logikamu. Namun ini kalau masalah wahyu, Nabi SAW sampaikan sendiri, pokoknya diimani saja. Wong Anas saja ketika itu, Anas bin Malik, pembantu Nabi SAW, ceritakan, saya lihat sendiri itu bekas pembelahan dada Nabi SAW. Bekasnya itu Anas lihat. Tahu itu ada pada diri Nabi SAW. Dia imani. Gak banyak protes. Kalau namanya berita, imani apa adanya. Ya, ini kejadian yang sudah terjadi dulu. Yang belum terjadi diimani lagi. Dajjal datang. Dajjal itu orang mana? Sudah ada apa belum? Sudah. Sudah ada. Di mana tempatnya sekarang? Sudah keluar apa belum? Pernah ketemu nggak di sini? Kalau ada ustadz berikan rincian atau ada yang berikan rincian kayak gitu, dia sudah ada. Sudah pernah dilihat kayak gini. Orangnya itu ini Dajjal. Hati-hati, enggak semuanya dibenarkan. Kita imani aja pokoknya nanti akan muncul Dajjal pada hari kiamat sebagai tanda-tanda kiamat. Di dahinya tulisan apa? Kafara. Ya, kafir. Ya. Enggak ditulis non muslim. Kafir itu Dajjal. Kepanjangan kafar aja, bukan goin ya ro mim sin lam mim itu gairu muslim, bukan. Kafar aja tiga ini gimana mau diubah? Itu sudah ditulis kayak gitu. Imani aja. Oh, Dajjal tuh kayak gini sudah. Imani apa adanya, nanti muncul tempatnya di mana, turunnya di mana, ya. Ciri-cirinya, matanya bagaimana matanya? Matanya buta sebelah, padahal dia ngaku sebagai Tuhan. Tuhan kok buta? Buta sebelah, itu menunjukkan kelemahan. Jadi keadaan dirinya membantah dirinya sendiri. Ya, keadaannya Dajjal kalau dia ngaku Tuhan, ya Tuhan kok lemah kayak begini? Berarti membantah dirinya sendiri. Imani aja padanya. Oh, itu berita yang nanti muncul pada saat-saat menjelang kiamat. Muncul lagi Imam Mahdi. Imam Mahdi itu ada di mana sekarang? Sudah imani saja dulu lah, gak usah cari-cari. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa belum mati.
Nanti Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Tugasnya diantaranya adalah membunuh Dajjal, menghapuskan jizyah, menghancurkan salib-salib, membunuh babi-babi. Imani apa adanya. Itu namanya membenarkan berita. Berarti kita mendukung Al-Quran. Kita dukung Al-Quran nih. Menjalankan perintahnya, perintahnya dijalankan. Menjauhi larangan, berarti larangan-larangannya dijauhi. Ini dilakukan, maka Al-Quran nanti akan dukung kita pada hari kiamat. Berlawanan dengan ini, beritanya nggak mau dibenarkan. Perintah dilanggar, larangan diterjang. Ya berarti kita tidak jadi, Al-Quran tidak jadi pendukung lagi. Malah nuntut kita pada hari kiamat. Kamu kok baca kok malah langgar sendiri. Nah kita bisa lihat Al-Quran jadi mulia bagi kita, jadi manfaat bagi kita ya pada kisah berikut ini. Kisah Nafi dengan Ibnu Umar. Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu Umar di Usfan, dan ketika itu Umar menugaskan Nafi untuk mengurus kota Mekah. Umar dengan Umar ya. Kalau Terus begitu siapa yang mengurus penduduk Al-Wadi? Ibnu Abza jawab Nafi. Nah, jadi Nafi ketika itu serahkan yang ngurus kota Mekah. Diserahkan untuk ngurus kota Mekah. Terus masalahnya ada tempat di situ namanya Al-Wadi. Sekarang siapa yang ngurus ini? Kalau Nafi ditugaskan untuk ngurus Mekah. Terus dijawab Ibnu Abza. Lalu Umar balik bertanya, siapa Ibnu Abza? Ketika itu dijawab, dia adalah di antara bekas budak kami. Umar terheran dan berkata, kenapa bisa yang engkau tugaskan adalah bekas budak? Nafi menjawab, ia itu paham Al-Quran dan memahami ilmu faraid, ahli waris. Umar berkata, sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Maksud sabda Nabi SAW, setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Taib, sebentar. Tadi disebutkan titik. Tadi kisah Nafi. Nafi nunjuk siapa? Ibnu Abza. Ibnu Abza itu bekas budaknya. Namun ditugaskan untuk mengurus daerah namanya Al-Wadi tadi. Umar tanya, kok bisa-bisanya kamu nunjuk Ibnu Abza padahal itu bekas budak? Maka ketika itu Nafi jawab, dia itu orang yang paham Al-Quran. Terus dia juga paham hukum faraid, hukum waris. Sedangkan zaman ini sudah semakin hilang, tidak ada yang kuasai hukum waris secara detail gitu. Zaman ini, dulu yang pakar sini ada namanya Ibnu Abza. Ya, Ibnu Abza di sini pakar. Maka Umar berkata, benar. Sesungguhnya Nabi kalian itu bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan kaum yang lain. Berarti makin mulia orang itu kalau paham Al-Quran, dia makin mulia walaupun seorang bekas budak. Dan seorang semakin jauh dari Al-Quran berarti dia semakin tidak mulia. Terus yang berikutnya, maksud sabda Nabi SAW, setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Manusia terbagi menjadi dua. Pertama, manusia menjual dirinya pada Allah dengan melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat, maka ia bebas dari neraka dan selamat dari godaan syaitan. Kedua, manusia yang menjatuhkan dirinya dalam maksiat dan dosa, ia terjatuh dalam syahwat yang terlarang, itulah yang mengantarkan ia pada neraka. Berarti yang menjual dirinya di sini maksudnya dia lakukan ketaatan, jauhi maksiat, maka ia akan bebas dari neraka, selamat dari godaan setan. Kemudian yang kedua, ada yang jatuhkan dirinya sendiri. Ya, dia jatuhkan dirinya sendiri, menjerumuskan dirinya sendiri, yaitu dalam apa? Dalam maksiat dan dosa. Ialah yang terjatuh dalam syahwat yang terlarang dan menyebabkan dia masuk neraka. Sekarang faedah hadis 1. Hadis ini menunjukkan keutamaan bersuci. Nah, termasuk tadi ada keutamaan bersuci, termasuk juga keutamaan meninggalkan syirik, meninggalkan maksiat.
Terus yang kedua, Hadis ini menunjukkan keutamaan tahmid, ucapan alhamdulillah dan tasbih subhanallah. nah terus yang ketiga, Adanya mizan atau timbangan pada hari kiamat dan amalan akan ditimbang. yang nanti akan ditimbang dalam mizan 3 kemungkinan. Bisa jadi yang pertama yang kita bahas ini amalan. Amalannya yang dimasukkan, subhanallahnya dimasukkan, alhamdulillah dimasukkan. Bisa jadi yang kedua catatan amal yang dimasukkan dalam timbangan. Seperti kisah hadis Bitaqah. Yaitu ada seorang yang dosanya, catatan dosanya itu kalau dibetakan panjang sekali sampai sejauh mata memandang. Kemudian ingin ditimbang ini catatan dosa ini. Tapi dia punya kartu sakti, dia punya catatan yang sakti yaitu catatan la ilaha illallah, bitokoh la ilaha illallah. Dimasukkan di satu daun timbangan, catatan dosanya di timbangan yang lain. Maka ketika itu lebih berat catatan la ilaha illallah, berarti yang ditimbang itu catatannya. Kemudian ada lagi yang ditimbang itu bagian anggota tubuhnya. Seperti kisahnya Ibnu Mas'ud yang ketika itu dijelek-jelekan atau dihina oleh teman-temannya. Mereka bilang, Ibnu Mas'ud kakimu itu kurus sekali. Kemudian Nabi SAW dengar, Nabi katakan, kalian kalau mau tahu betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang, berarti yang dimasukkan sini adalah betisnya. Betisnya kalau mau ditimbang maka Gunung Uhud pun kalah. Ya, Gunung Uhud pun kalah. Gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo itu. Itu pun kalah. Kalah dengan betisnya Ibnu Mas'ud. Berarti ada anggota tubuh yang ditimbang pada hari kiamat. Bukan berat badan. Ya, anggota tubuh saja. Karena nanti zolim nanti di sini. Dia gemuk tapi nggak punya amalan apa-apa, berat. Sini cuma anggota badan tertentu. Tadi apa? Betisnya Ibnu Mas'ud. Berarti 3 yang ditimbang ya. Satu apa tadi? Amalan. Yang kedua, catatan amal. Yang ketiga, anggota tubuh. Terus, yang keempat. Hadis ini menunjukkan keutamaan sholat. Sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Sholat adalah cahaya di dunia dan akhirat. Terus yang kelima. Hadis ini menunjukkan keutamaan sedekah, yaitu jadi bukti benarnya iman seseorang. Ya, yang keenam. Hadis ini menunjukkan keutamaan sabar karena akan jadi cahaya bagi pemiliknya. Akan jadi cahaya. Cahaya tadi cahaya yang lebih menyengat yang disebut dhiya. Terus yang ketujuh. Kita dimotivasi untuk perhatian pada Al-Quran dengan cara belajar, merenungkannya atau tadabbur dan mengamalkannya supaya Al-Quran bisa mendukung kita pada hari kiamat. Caranya pelajari Al-Quran, merenungkannya tadabbur. Yang ketiga amalkan. Dari belajar dulu. Kalau belajar bisa jadi dari membaca dulu. Membaca tidak cukup membaca saja. Baca terjemah kalau tidak paham bahasa Arab. Sudah baca terjemah, baca kitab tafsir. Ya, kitab tafsir. Tafsirnya siapa? Apa kitab tafsir yang terkenal? Ibnu Katsir. Sudah beli apa belum? Sudah diunduh apa belum? Nah, kalau diunduh baru nanti bisa jawab dia. Diunduh apa? Lengkap kayak gitu. Kalau Arab mungkin lengkap. Ya. Kalau terjemahan saja jangan harap-harap mau gratis-gratisan terus. Ilmu itu butuh modal itu. Ya. Kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada lagi yang ringkas, tafsir As-Sa'di. Cari nanti. Saya nggak tahu itu ada terbitan Indonesia yang mana, belum pernah pelajari. Tapi kalau yang tadi terjemahan bisa cari pustaka Imam Syafi'i. Yang tadi tafsir Ibnu Katsir, 10 jilid. Ya, 10 jilid. Nggak bisa beli 1 jilid saja. Saya beli juz 30 saja, nggak bisa. Itu 10 jilid utuh. 1 box itu sudah disediakan. Itu pun masih ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Karena nggak ada yang berani nerjemahkan lengkap. Kalau nerjemahkan lengkap itu harusnya 20 jilid. Ya, bukan 10 jilid. Nah, itu pelajari, terus renungkan, baru nanti sudah dalami, amalkan. Kalau bisa dipandu guru. Terus nomor 8. Kita diingatkan agar tidak lalai dari memperhatikan Al-Quran.
karena Al-Quran bisa menuntut kita pada hari kiamat. Bisa menuntut kita pada hari kiamat. 9. Setiap amal soleh akan membebaskan jiwa seseorang dari kesulitan dunia dan akhirat. Iya. Terus yang 10. Setiap amal kejelekan akan menjadikan seseorang sebagai wali setan dan mengantarkannya pada neraka. Nah, setiap amal kejelekan sebaliknya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah sampai hadis 23, 42 kurang 23 bisa berapa hadis? 19 insyaallah. Nanti ba'da Ramadan. Harusnya buat daurah aja itu 19 rampung satu kali. Namun harus libur semua, nggak boleh sibuk-sibuk. Nanti pamit-pamit 19 hadis mungkin dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berani? Berani. Iya, ngomong sekarang aja berani. Dalam kaitan dengan malaikat, apakah ada dalil yang menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur? Ada. Dalil-dalil menyebutkan ketika di alam kubur nanti Munkar Nakir bertanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ditanya, ada hadis sahih tentang hal ini. Mohon tunjukkan doa dan amalan apa yang bisa merubah hati orang yang memusuhi kita supaya menjadi baik. Tadi salah satunya bisa baca doa tadi yang saya sebut. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Nanti baca, ada di website saya di rumahesa.com, ada di artikel terbaru saya bahas tentang itu. Artikel terbaru. Ustadz, bolehkah bepergian ke Jogja sementara saya dalam masa iddah karena suami meninggal? Masa iddah untuk suami meninggal bagi perempuan berapa hari? 4 bulan 10 hari. Berarti nunggu 130 hari kurang lebih rampung. Baru boleh ya kemana-mana, namun harus ditemani mahram. Jogja itu safar apa bukan ke Jogja? Safar. Ke Jogja berarti harus ditemani mahram. Kalau tidak dosa. Ustadz, bagaimana cara berniat yang baik agar ibadah diterima? Cara berniat. Niat secara bahasa artinya al-qasdu au al-ilmu. Niat itu artinya berkehendak atau mengetahui. Saya sudah punya keinginan lakukan sesuatu, sudah disebut berniat. Saya sudah punya kehendak lakukan sesuatu, sudah punya ilmu lakukan sesuatu, sudah disebut berniat. Adapun melafazkannya yang tepat tidak perlu. Niat ini ada 2 macam. Tadi yang saya maksud niat ibadah. Ada juga niat yang dimaksudkan niat harap ridha Allah. Itu yang kita bahas ikhlas. Ikhlas ini butuh dilatih. Cuma cari ridha Allah saja, tidak cari pujian manusia. Makin orang mengenal Allah, keikhlasannya akan makin tertanam. Bagaimana hukumnya kalau mengakhirkan sholat isya? Apakah ada batasan waktu? Sholat isya berakhir sekitar jam 11 sampai nisful lail, pertengahan malam. Bagaimana kalau ngantuk sekali? Apakah boleh tidur dulu? Sholat isya dulu baru tidur. Ini nggak usah ditawar-tawar. Ini masalahnya sholat wajib. Nanti kebablasan, ya, nanti dituduh sengaja di sini. Sengaja nunda itu namanya. Karena ini dapat waktu kan. Kalau sudah mengakhirkan, apakah boleh sholat ba'diyah atau lebih baik sholat witir? Boleh setelah itu ba'diyah, ya. Boleh setelah itu juga tutup dengan witir. Namun kalau saya tadi sarankan mengakhirkan ini dilihat dulu. Tadi diakhirkan dibolehkan kalau laki-laki itu kalau berjamaah di masjid. Kalau perempuan lebih longgar di sini. Ya, namun yang jelas Nabi SAW pernah ditanya, ayul amalil afdal. Amalan apa yang paling afdal? Beliau jawab, as-sholatu fi awali waktiha. Sholat pada awal waktunya. Maka sholat pada awal waktu lebih bagus. Namun kalau sholat isya, kalau berjamaah boleh imam undur. Namun kalau tidak demikian, imam majukan di awal, ya ikuti imam juga. Maka pertanyaan ini ada cuma ibu-ibu berarti yang nanya ini. Kalau laki-laki tetap saya sarankan berjamaah di masjid.
Berikan saya motivasi atau saran Ustadz agar tetap bisa selalu istiqomah. Karena dalam beberapa waktu ini saya merasa iman saya sedang melemah dikarenakan kesibukan dunia. Dulu sebelum saya disibukkan dengan dunia, alhamdulillah saya merasa rajin untuk mengikuti majelis ilmu. Sholat berjamaah, puasa dan sholat malam. Bagaimana saya bisa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat? Dunia dan akhirat gak bisa diimbangkan. Yang ada pilih salah satu. Harus dominankan salah satu. Nggak mungkin 50-50, nggak mungkin. Ada yang bisa buktikan 50-50-nya gimana? Ada yang pernah coba? Nggak bisa. Dia unggulkan salah satu, nanti yang lainnya ngikut. Kalau dia unggulkan akhirat, nanti dunianya juga ngikut di situ. Nggak ada istilah seimbang di sini. Adapun ayat yang katakan wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kehidupan kalian di dunia. Ini maksudnya bukan berarti perhatikan ya seimbang, bukan. Namun dunia juga diperhatikan. Sebagaimana Salman pernah nasihati Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa inna li ahlika alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqa. Rabbmu punya waktu juga engkau beri, yaitu ibadahlah. Kepada dirimu butuh waktu juga, istirahatlah. Kepada keluargamu juga butuh waktu juga kamu beri. Maka kasih waktu juga untuk keluargamu. Berikan porsi mereka masing-masing. Maka yang ada seperti itu. Kita bagi waktu. Nyeimbangkan gak bisa. Sehingga saran saya penuhi tadi 3 syarat untuk istiqomah. Apa saja tadi? 1, bergaul dengan orang soleh. Yang kedua, paksakan diri hadiri majelis ilmu. Walaupun datang ke majelis ngantuk-ngantuk. Ya, ngantuk nggak masalah. Yang penting datang dulu. Itu diri paksakan dulu awalnya. Karena belum biasa mungkin. Ini kok ustadznya ngomong terus kok cuma satu arah saja. Kok saya nggak bisa masuk-masuk ya? Iya karena kamu belum biasa. Banyak godaan ketika itu. Kepalanya nunduk lagi. Apalagi kalau lutut sudah dipeluk. Betul nggak Bapak? Kayak Jumatan kan sering kayak gitu kan? Padahal nggak boleh loh itu. Duduk, namanya duduk ihtiba. Ya, itu duduk ihtiba. Makruh menurut Imam Nawawi. Ya, hukumnya makruh. Kadang harus dipaksakan. Nah, sudah saya hadir di majelis ilmu. Ya, baru yang ketiga, banyak baca doa tadi. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taati. Apakah kalau kita bermain piano berdosa? Dan bagaimana hasil mengajarkan piano? Apakah hasilnya haram? Bagaimana solusinya jika ada piano di rumah kita? Aduh, berat ini saya jawabnya. Ibnu Umar suatu saat itu pernah mendengar seruling itu, dia dengar langsung. Ketika itu Ibnu Umar berusaha jauh, dia tutup telinga kemudian dia jauh. Kemudian masih terdengar lagi, dia jauhi lagi. Masih terdengar lagi, dia jauhi lagi. Tanda para ulama dulu ya waspada dengan ini. Kalau kita mungkin makin dekat penasaran, ini kayaknya asik gini. Kalau ini enggak, dia makin jauh lagi, makin jauh lagi, makin jauh. Terus hal ini, hadis ini diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, coba perhatikan hadis Ibnu Umar ini. Kalau nyanyian atau kalau seruling tadi tidak bermasalah, tentu Ibnu Umar nggak usah perlu kayak begini. Iya kan? Dia santai saja, oh dengar ya. Sudah saya kan cuma dengar, kan dia yang main. Ini pasti itu menghindar. Ya ini malah dia menghindar lagi. Nah, tanda Ibnu Umar perhatikan seperti itu. Ini cuma dalam masalah mendengar. Bisa jadi Ibnu Umar tidak mendengarkan, cuma mendengar saja. Tahu mendengar sama mendengarkan bedanya apa? Mendengar cuma lewat aja tak? Lewat. Kalau mendengarkan fokus. Ya, bahkan bisa lanjutkan dia. Nah, dia dengar bisa lanjutkan. Itu fokus namanya. Kalau ini cuma lewat saja. Oh, saya nggak tahu, saya nggak pedulikan itu. Nah, itu mendengar ini. Ibnu Umar ini baru lewat gitu aja. Dia takut nanti mendengarkan, fokus itu. Dia pergi menghindar. Nah, ini cukup jadi dalil. Adapun tadi tentang alatnya tadi, kalau dalam mazhab Syafi'i saja, alat semacam ini tidak boleh diperjualbelikan.
Ya, jual tidak boleh, beli tidak boleh. Jadi tinggal ditimbang-timbang. Itu kira-kira alat bermasalah atau tidak. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i ini loh, saya nggak bawa mazhab-mazhab yang lain. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan oleh Imam Abu Syuja, Al-Qadi Abu Syuja dalam kitabnya Matan Goya wa Takrib di permasalahan jual beli. Di antara jual beli yang haram adalah jual beli alat semacam ini. Berarti jual tidak boleh, beli tidak boleh. Terus kalau sudah punya gimana? Tinggal mikir-mikir. Mau diapain? Ya. Jadikan apa kalau piano itu berarti? Nah, nanti mikir-mikir aja sendirilah. Apakah benar jika suami atau istri tidak sholat 5 waktu maka hukum pernikahannya dianggap berzina? Kalau saya pakai pendapat ekstrim, iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ditanya, misalnya, ketika itu ditanya, bagaimana jika suami istri salah satunya tidak sholat? Tidak sholat kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kafir. Dan ini rata-rata fatwa dari ulama Saudi. Kafir. Konsekuensinya apa? Jika ini suami istri maka pernikahan fasakh. Batal seketika, tidak pakai talak. Batal seketika, tidak pakai talak. Status pernikahan yang itu batal seketika jika terjadi hubungan yang ada hubungannya zina. Statusnya hubungannya apa? Zina. Itu kalau pakai fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beberapa fatwa beliau kayak begitu. Nanti bisa baca di buku saya, meninggalkan sholat lebih parah daripada minum khamar. Nah, itu saya bahas itu detail. Saya termasuk penganut pendapat ini. Namun kalau penyikapan saya di masyarakat beda. Ini menyikapi orang daripada menyikapi ketika dia meninggal dunia. Kalau menyikapi ketika meninggal dunia, hukumi secara lahiriah. Dia ngaku muslim atau tidak. Namun kalau mau berikan ancaman, kayak tadi ancamannya berat. Solusinya saya sarankan pokoknya nasihati pasangannya untuk kerjakan sholat. Ninggalkan satu sholat saja sudah punya problem besar. Baru satu sholat loh ini kita bahas. Ini bukan lagi banyak sholat, baru satu sholat saja. Kenapa untuk kebaikan harus dilihat niat dan perbuatan? Sedangkan kejelekan hanya dilihat perbuatannya saja. Kalau kebaikan, lihat niat dan perbuatannya. Kalau kejelekan hanya dilihat perbuatannya saja. Wallahu a'lam, ini masih belum saya pahami. Apabila kita terkadang menanti-nantikan sholat fardu tidak sampai habis waktunya, apakah dikatakan tidak istiqomah? Karena tidak selalu sholat tepat atau di awal waktu. Kalau ada uzur silakan. Saya berkendara, terus dapati waktu azan di tengah perjalanan, saya nggak bisa turun, saya harus nunda dulu. Nah, kalau bisa ada teman yang jadi berjamaah, jadi sholat berjamaahnya tetap dijaga. Yang penting masih di waktunya. Seringkali setelah datang tamu bulanan, iman kita turun, malas dan mengundur waktu sholat. Pun juga zikir dan lain-lain. Bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari hal itu? Malas dalam ibadah. Kalau datang bulan haid, apa saja ibadah yang masih dibolehkan? Masih dibolehkan apa saja? Ibadah. Baca Al-Quran boleh tidak? Boleh atau tidak? Tidak ada dalil khusus yang melarang. Yang dilarang cuma la yamussul Quran illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, menyentuh kecuali orang suci. Haid tidak boleh nyentuh langsung. Caranya gimana berarti? Dua solusi. Yang pertama pakai Al-Quran terjemahan, yang kedua pakai sarung tangan ketika menyentuh mushaf. Itu solusinya. Maka dia usahakan tetap baca Quran. Zikir boleh baca atau tidak wanita haid? Boleh atau tidak? Boleh. Berarti perbanyak zikir juga. Bisa zikir pagi petang atau zikir setiap waktu. Zikir masih boleh sepakat ulama. Doa boleh nggak untuk wanita haid berdoa? Boleh. Misalnya datang hari Jumat, dia berdoa pada hari Jumat karena waktu Jumat tadi. Boleh. Dia bangun di tengah malam, dia nggak sholat, dia memanfaatkan waktu tengah malam tadi, sepertiga malam terakhir, karena Allah turun ke langit dunia, dia baca doa ketika itu untuk keperluannya, boleh juga.
Karena doa tidak disyaratkan untuk bersuci. Jadi jaga amalan yang bisa dijaga. Ana baru tahu kalau kita berdoa dengan singkat dan ringkas. Karena dulu Ana disarankan berdoa atau meminta dengan detail, jelas agar doa yang dikabulkan sesuai yang diinginkan. Bagaimana tahapan doa atau minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesuai? Baiknya tadi tidak terlalu detail, minta saja yang terbaik dari Allah. Coba perhatikan nanti, renungkan saja doa sholat istikharah. Doa sholat istikharah itu minta kebaikan dari Allah tanpa minta detail. Namun kebaikannya pakai anggapan Allah, bukan kita. Jadi yang terbaik menurut Allah, bukan terbaik menurut kita. Nanti renungkan doa itu, bakal praktekkan untuk doa-doa yang lainnya. Berteman itu pilih dengan orang soleh, dan berteman tergantung dengan temannya. Apakah kita berdosa dengan cara menjauh atau menghindari teman yang kita anggap sudah tidak sejalan? Apakah kita berdosa dengan menjauhi? Tidak. Kalau ada pengaruh buruk yang kita dapati bergaul dengan dia, mendingan menghindar. Sambil bisa nasihati terus supaya dia juga dapat hidayah. Bagaimana caranya bila kita terbiasa ibadah dengan maksimal dan rutin, tapi suatu saat suka merasa tidak enak bila ada yang melihat, sehingga kebiasaan rutin yang dikerjakan jadi tidak nyaman karena ada orang atau teman yang melihat kita. Apa yang harus kita lakukan biar tidak dianggap munafik? Lakukan ibadah seperti normalnya. Justru kalau tinggalkan karena orang, padahal kita sudah punya kebiasaan, malah nanti jatuh dalam riya karena kita tinggalkannya karena orang. Namun beda kalau kita memang maksudnya sembunyikan. Saya sedekah, sedekah sembunyi sajalah, diam-diam gitu. Nah itu lebih baik, karena masih bisa disembunyikan. Namun karena ada yang mesti kita tampakkan, saya masuk ke sini ke Masjid As-Sakinah, kemudian saya masuk langsung sholat duha gitu. Ya sudah punya kebiasaan. Kebiasaannya dijaga, jangan ditinggalkan karena takut komentar orang. Apakah berarti tidak boleh mengerjakan suatu urusan secara bersamaan atau harus dikerjakan satu persatu? Faiza farokta fansob. Kalau ada yang bisa lakukan bareng-bareng boleh. Namun kalau ada yang butuh fokus, selesaikan yang ini dulu baru beralih pada amalan yang lain. Kenapa dan berapakah tingkatan hadis? Bolehkah hadis doif diamalkan? Hadis doif tidak boleh diamalkan. Cuma jadi pendukung saja. Tetap berpegang dengan hadis sahih. Tingkatan hadis macam-macam. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doif. Bagaimana ketika kita sholat di masjid dan ingin melakukan zikir ba'da sholat? Bagaimana ketika kita sholat di masjid dan ingin melakukan zikir ba'da sholat? Kadang sering terganggu dengan suara imam yang selalu berzikir mengeraskan suara dan memandu jamaahnya. Apakah boleh setelah sholat fardu lakukan kita langsung pulang dan melakukan zikir pada sholatnya di rumah? Baiknya saran saya nggak pulang. Kalau saya dapat imam kayak gini, saya tetap duduk di tempat. Untuk hargai dulu, biar tidak banyak konflik. Ya, biar dia juga tidak kita dituduh aneh-aneh gitu. Ya, jangan-jangan sudah ikut aliran lain gitu. Jadi duduk aja, baca zikir sesuai keinginan. Setelah itu mau doa silahkan tanpa ikuti juga yang ada di depan. Dia sendiri-sendiri. Sudah selesai sudah, dia ke belakang sholat sunnah gitu. Orang tahu kita masih ikut dia sebenarnya. Tapi padahal kita cuma sibukkan untuk zikir kita sendiri. Ya, baiknya saran saya seperti itu sehingga tidak banyak menyinggung kanan kiri yang berjamaah bersama kita, termasuk tidak banyak menyinggung imam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ya untuk hadis sampai 23. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.